Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ngobrol bareng. Bagaimana sih persiapannya Bimba PAUD yang dalam hal ini teman-teman banyak yang bertanya ke saya. Saya memulai daripada Bimba PAUD sedikit cerita berkaitan dengan beberapa riset yang telah saya lakukan beserta dengan guru-guru saya terutama, bahwa adanya sebuah kejenuhan, adanya sebuah keinginan orang tua murid itu lebih mengutamakan calistung dibandingkan dengan pembelajaran PAUD yang ada selama ini. Sedikit cerita, ketika saya menerapkan model PAUD yang diterapkan oleh kawan-kawan semuanya, murni, silakan kalau seandainya berbeda, mohon maaf. Tapi ketika kita mengajarkan anak-anak itu benar-benar sesuai dengan juknis dari pemerintah dan lain-lain, pertama kalinya lembaga saya itu sebelum saya pegang sendiri, waktu itu dipegang oleh kepala sekolah, muridnya banyak. Muridnya hampir 45-an. Tapi ketika saya pegang, kemudian saya menerapkan tidak ada calistung, dari 45 tinggal 5. Dari 45 hanya tinggal 5, gurunya 5. Jadi satu murid satu. Sedih banget, kenapa? Karena nggak boleh ada calistung. Jadi kita tuh menyadari sebenarnya, kita tuh menyadari diri kita sendiri, supaya kita juga membohongi diri kita sendiri bahwa di PAUD kita ada sedikit-sedikit teman-teman yang menyelipkan calistung secara tidak langsung. Gitu. Nah, dari sini akhirnya saya mencoba membuat sebuah riset dan alhamdulillah setelah itu saya menemukan sebuah formula yang saya sebut dengan Bimba PAUD Kemas Indonesia Gemilang atau KIG, ya, di bawah naungan Yayasan Kemas Indonesia Gemilang. Ini ada yayasannya. Nah, ketika saya menerapkan Bimba PAUD ini, ternyata orang tua murid banyak yang tertarik. Selain daripada tidak meninggalkan konsep daripada PAUD-nya, ini juga tidak meninggalkan anak-anak ketika dia masuk ke SD. Jadi saya menyiapkan semuanya, namun seperti yang saya sampaikan, konsep saya mungkin tidak berlaku di daerah-daerah yang anak-anaknya bisa langsung bersekolah tanpa boleh dikatakan tanpa melihat sudah calistung atau belum. Namun kadang-kadang ketika masuk ke kelas 1 SD dianya belum bisa calistung, banyak juga guru-guru SD itu yang suka mengeluh. Kan gitu. Jadi kita itu ngajar di PAUD itu boleh dikatakan seperti buah si malakama. Pemerintah bilang nggak boleh ada calistung, tapi di SD segala macam harus sudah siap. Apalagi kalau pembelajaran sekarang ini nih, PJJ nih kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu nggak mungkin banget kalau dia belum bisa baca. Gimana mereka? Anak kelas 1-nya belum bisa baca, suruh PJJ dikasih RPP oleh guru kelasnya. Dan RPP-nya notabene-nya tuh bacaan semua. Akhirnya ngerjain orang tua. Makanya yakinlah bahwa 1 tahun ini adalah generasi yang hilang kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi ya, mohon maaf kalau salah. Menurut saya pribadi adalah 1 tahun ini adalah generasi yang hilang dan generasi yang istilahnya notabene-nya prestasi tapi orang tua. Yakin bahwa anak-anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP dan segala macam nilainya pasti bagus-bagus. Karena orang tuanya yang ngerjain, bukan anaknya. Sama halnya dengan kita. Di PAUD pun seperti itu, gitu ya. Kita ketika memberikan tugas, pasti tugas itu bagus. Tapi itu adalah orang tua yang mengerjakan. Nah, maksud saya gini buat teman-teman semuanya, bahwa pembukaan daripada Bimba PAUD yang notabene-nya nanti akan dikejar oleh seluruh lembaga PAUD yang ada di sekitaran kita. Yakin kita kenapa? Karena konsepnya sederhana. Konsep yang pertama itu adalah yang penting gurunya itu benar-benar tahu dulu tentang kepautan. Gitu, ya. Tahu dulu, paham dulu, terus baru kita bisa bicara bagaimana mengajarkan seorang siswa untuk calistung. Saya yakin banyak riset yang melakukan bahwa calistung itu sebentar. 3 bulan, 6 bulan anak-anak ini bisa calistung. Tapi konsepnya lah yang harus disiapkan dengan benar. Gitu ya. Jadi
saya mencoba untuk berbagi dengan teman-teman yang alhamdulillah saya sudah menyiapkan segala sesuatunya sudah lama banget. Gitu. Ya. Jadi Bimba PAUD kita atau SAPA ini Bimba PAUDnya adalah namanya yaitu adalah Kemas Indonesia Gemilang. Kemas itu berasal daripada kesiapan masuk sekolah. Jadi kepanjangannya itu adalah kesiapan masuk sekolah. Sekarang ada kan bantuan dari pemerintah, tapi karena pandemi akhirnya kesiapannya itu bantuan untuk pandemi. Padahal harusnya bukan itu, harusnya karena kesiapan bersekolah itu maksudnya sekolah ini siap memasukkan anak-anak ketika pandemi kan gitu. Nah kalau saya ini bimbanya dulu itu adalah bimba kesiapan masuk sekolah Indonesia Gemilang dengan tujuan anak-anak yang kita siapkan ini adalah sebagai generasi Indonesia Gemilang gitu. Berawal dari bagaimana baiknya di depan saya mungkin banyak sekali teman-teman yang tahu bahwa berganti-ganti bimba dan segala macam, tapi alhamdulillah saya selalu siap, saya selalu banyak untuk wilayah saya sendiri kita sudah mulai berlatih dan lain-lain yang diutamakan adalah lebih kepada calistung dengan konsep. Ya. Lanjut. Sudah banyak tuh di grup-grup FB segala macam. Yuk, siapa yang mau buka bimba, biaya 100.000 segala macam nanti diajarin kan gitu. Hampir mirip tuh. Kaget juga saya ketika ada Facebook yang seperti itu gitu loh. Karena kok hampir mirip dengan apa yang akan saya lakukan. Gitu, ya. Yang nggak tahu bagaimananya, tapi intinya adalah pembukaan bimba ini saya hanya minta komitmen sama teman-teman 100.000. Dimana nanti di 100.000-nya tersebut itu adalah untuk free pelatihan pengajarannya untuk satu guru. Untuk satu guru loh ya, ingat ya, untuk satu guru. Jadi ketika teman-teman ingin membuka bimba, silakan membayar komitmen 100.000. Kemudian nanti gurunya akan kita latih bagaimana cara metode pengajarannya, bukunya apa aja, sampai dengan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi gitu. Sampai ketika nanti kita akan mengadakan pembelajaran online bersama seluruh bimba PAUD Kemas Indonesia Gemilang kita lakukan. Kemudian kita akan mengadakan senam otak bersama, gitu. Seluruh bimba PAUD yang sudah membuka. Oke, jadi itu cuma 100.000, 100.000 dibayarkan. Baik melalui gerainya ataupun melalui divisi regionalnya ataupun bisa melalui Shopee langsung. Saran saya sih lebih baik kepada gerai dan divisi regional. Sesudah teman-teman membayar biaya komitmen, saya katakan ini adalah biaya komitmen, bukan biaya pembukaan, tapi ini adalah sebagai biaya komitmen. Kenapa? Karena teman-teman ketika nanti dibebani dengan biaya itu biasanya akan lebih memacu dibandingkan dengan gratis. Cuma ngambil untuk biaya pelatihannya doang. Ini enggak. Ini 100.000 itu adalah untuk free pelatihan dan pengajaran bagaimana mengajar yang baik. Metode kita yang pertama ada pelatihan dengan menggunakan metode yang sudah disiapkan. Ada buku modulnya. Ada buku modul sampai dengan selesai dan ada buku latihan juga. Jadi kita sudah siapkan, nanti di akhir itu ada. Yang kemudian ada senam otak. Saya yakin teman-teman banyak yang sudah paham maksud dan senam otak. Kami di Bimba PAUD Kemas Indonesia Gemilang itu setiap masuk pertama kali itu harus diwajibkan untuk anak-anak ini senam otak dulu. Anak-anak pun wajib membawa minum. Kenapa? Karena nutrisi otak itu adalah air. Nggak usah makan. Jadi air, nutrisi otak yang lebih utama itu air. Banyak sekali beberapa yang digunakan ketika ada pelatihan-pelatihan senam otak. Dulu saya di sini, saya melatih dewan guru untuk senam otak tuh banyak yang pusing, banyak yang ini. Kenapa? Karena senam otak yang akan diajarkan itu adalah melatih keseimbangan antara otak kiri dan otak kanannya. Oke, nanti di akhir kita akan sama-sama ya. Sebenarnya sudah ada, hanya beda musiknya aja. Kalau senam otak profesional itu sampai kurang lebih hampir 60 sampai 70 gerakan. Kita cukup 4 gerakan aja untuk anak-anak. Kenapa? Karena dengan 4 gerakan ini anak-anak sudah siap kok. Jadi kemudian ada senam mata. Silakan nanti boleh searching di Google dan segala macam. Apa sih senam otak? Apa sih senam mata? Fungsinya apa senam mata? Fungsinya apa senam otak? Silakan teman-teman nanti searching di Google. Ya.
Kita siapkan modul, kita siapkan kaos, dan kita siapkan sertifikat. Jadi anak-anak yang sudah selesai nanti kita akan siapkan sertifikat. Yang penting mereka tidak drop di tengah jalan. Ini modulnya. Bagi Gerai dan Divre mungkin sudah menerima ya contoh modulnya, silahkan dibuka-buka modulnya. Ini adalah modul dasar. Jadi ini adalah modul dasar ketika anak-anak, Pak ini bagaimana Pak, ini boleh diajarkan di usia 5-6 tahun, insya Allah boleh. Ya, gitu. Yang terpenting anak tersebut sudah siap. Jangan sampai salah. Ya, kita paginya mengajarkan konsep belajar PAUD-nya, setelah siang ketika dia mau masuk ke Bimba, jadi jangan digabung tuh. Nah ya, baru dia diajarkan dengan buku-buku yang sudah kita siapkan semua. Oke. Ini adalah buku lanjutan. Ketika anak-anak ini memang merasa sudah selesai di sini, kemudian dia haus dan dia memang benar-benar pengen seperti kelas 1 SD, ini adalah buku lanjutan yang kita siapkan merupakan duplikasi pembelajaran anak SD kelas 1. Kenapa saya katakan duplikasi? Karena di dalamnya juga adalah berisi tentang pembelajaran-pembelajaran kelas 1 di mana anak mencari huruf, penambahan, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada seragam juga. Seragam kita ciri khasnya adalah ungu. Nah, ungu, kemudian ini ungu sebenarnya ya. Fotonya jadi biru. Kemudian ada logonya di sebelah kiri, baik guru sama anak-anak. Ini adalah, jadi buat Divre sama Gerai, ketika menerima baju ini, boleh silakan diberikan kepada gurunya, tapi boleh juga untuk jual. Jadi ketika mereka akan membuka Bimba PAUD, biaya komitmennya silakan aja, kalau dia mau beli semua tinggal ditambahin, tapi yang pasti biaya komitmen hanya 100.000. Oke ya. Oke. Nah, ini senam otaknya nanti akan kita itu bareng-bareng. Kita sertifikatnya juga saya sendiri langsung yang menandatangani, segala macam, segala sesuatunya adalah tergantung daripada uji kemampuan anak-anak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ini ada background untuk spanduk ya. Jadi di Bimba PAUD kita itu teman-teman nanti bisa, pertama adalah tadi calistung dengan konsep yang ini ya. Nah, ini ya. Ini. Oke. Yang kedua adalah sempoa. Nah, ini beda lagi nanti pelatihannya sempoa nih. Siapa yang di antara semuanya ini udah bisa sempoa? Nah, alhamdulillah saya level 17. Saya lulusan aritmatika Mega Brand Kelapa Gading. Sudah selesai. Jadi saya akan bantu teman-teman untuk belajar sempoa. Ya, semalam mungkin teman-teman kalau nonton TV, silakan cari searching di internet barang Indonesia yang dijual ke luar negeri mahal tapi di Indonesia murah. Salah satunya adalah sempoa. Salah satunya. Di Indonesia sempoa harganya sangat murah. Harganya 20.000, 25.000. Tapi di luar negeri sempoa itu harganya 150 sampai 200.000. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak punya guru pengajarnya. Ya kan? Kita nggak ada yang ngajarin sempoa itu seperti apa, baiknya gimana, cara pembelajarannya gimana, akhirnya kita bisa bikinnya, kita keluarin. Padahal di luaran sana harga sempoa mahal banget. Di sempoa itu banyak yang diajarkan buat teman-teman kalau mau tahu, banyak banget gitu loh. Ya alhamdulillah saya adalah salah satu jebolannya gitu. Jadi benar-benar harapan saya nanti di Bimba PAUD itu selain calistung, sempoa. Yang ketiga adalah bimbingan belajar. Saya yakin kalau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 teman-teman pasti bisa lah. Karena hanya melihat dari buku modulnya mereka kan gitu. Ya. Yang keempat adalah keahlian lainnya. Jadi keahlian lainnya maksudnya apa Pak? Nanti mungkin ada yang bahasa Inggris, ada juga mungkin yang komputer ya, seperti ABI dan segala macam, mengaji dan lain-lain. Oke. Jadi semua hal yang ada di spanduk ini ketika nanti teman-teman membuat komitmen, sama halnya seperti Divre dan Gerai, kami akan berikan soft copy-nya. Kami akan berikan soft copy bentuk bikin spanduknya, kemudian kami pun akan siapkan bagaimana modul-modulnya dan segala macam, terus untuk kwitansinya, untuk ininya. Jadi
di gerai dan di Divre itu usahanya banyak banget tuh. Bukan ini kan, ini baru bahas Bimba ya. Besok kita bahas LKP, besok kita bahas yang lain dan yang lain. Banyak banget gitu loh. Sebenarnya teman-teman nggak akan cukup nanti menangani semuanya sendirian. Pasti perlu bantuan orang lain juga. Artinya saya hanya berharap fashion kita tuh di mana sih? Kalau fashion kita ngajar. Kalau fashion kita bimbingan, fashion kita yang lain-lain. Tunggu. Ya, bentar ya, suruh tunggu ya. Suruh nunggu dulu. Bentar, saya datang. Jadi, kita fashionnya mau di mana? Yang terpasti adalah seperti yang saya sampaikan tadi, dengan teman-teman membuka 100.000, teman-teman nanti akan dilatih pengajarannya. Silakan Divre sama gerai membuka bukunya dan segala macam. Kemudian kami akan pandu bagaimana cara melatihnya. Buku membaca seri 1 kapan, membaca seri 2 kapan, membaca seri 3 kapan, menulis kapan, berhitung kapan, kita akan pandu semuanya. Oleh karenanya ketika nanti di satu kecamatan sudah ada 10 misalkan yang mau buka Bimba, silakan berkumpul dengan Divre atau gerainya, kemudian minta gerai dengan Divre untuk membuatkan Zoom, lalu saya akan latih bagaimana cara mengajar kepada peserta didiknya. Pelatihan pertama adalah panduan pembelajaran, panduan ngajarnya, pelatihan pertama. Ya. Pelatihan yang kedua adalah nanti pengenalan bagaimana sempoanya dan lain-lain. Makanya saya sampaikan bahwa apa yang saya siapkan ini adalah sebuah bisnis masa depan. Saya bukan memberikan teman-teman, menjadikan teman-teman sebuah organisasi, bukan. Tapi saya memfranchise-kan bisnis dengan pendidikan. Saya tanya, bagi teman-teman yang kira-kira sempoa, bisa nggak buka kursus sempoa sendiri? Ketika sempoa nanti akan kita gebiarkan lagi, wah subhanallah banget tuh. Ya, karena saya tahu sempoa ini sebenarnya dicari buat mereka-mereka yang paham bahwa apa sih kemampuan sempoa dan segala macam, mereka pasti akan senang banget kalau sampai di tempat kita ada sempoa. Untuk komputer saya yakin teman-teman sudah banyak yang pegang laptop kan gitu, bisa dengan mudah. Tapi ya kalau belum siap nggak apa-apa. Untuk bahasa Inggris pun silakan dibuka. Jadi Bimba PAUD Kemas Indonesia Gemilang, saya di sini kita sudah membuka kurang lebih hampir 30-an yang buka. Setiap bulan pun kami selalu latihan dan lain-lain. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah satu, biaya, terus SPP dan lain-lain itu dibicarakannya adalah per kecamatan. Jadi nanti yang menentukan SPP, yang menentukan biaya dan lain-lain itu adalah semuanya di gerai ataupun di Divre-nya, bukan di saya. Misalkan daerah saya memang orang-orangnya yang memang orang-orang yang mampu, jujur aja di wilayah kami di Kecamatan Cipayung untuk SPP-nya Kemas Indonesia Gemilang ini 120.000 per bulan. Dengan masuk seminggu 2 kali. Muridnya banyak Pak, banyak. Dan itu bisa menompang. Artinya guru setelah dilatih bukan berarti 120.000 itu punya dia semua. Kenapa? Karena saya membuat aturan bahwa 120.000 itu satu guru maksimal mengajar 7 siswa. Kalau memang tidak ada lagi boleh sampai 10. Gitu. Boleh sampai 10, tapi itu udah maksimal banget. Bila di atas 10 saya tidak merekomendasikan. Maka disitulah fungsinya divisi regional. Untuk menegur, fungsinya gerai untuk menegur teman-teman yang ketika ada pembukaan Bimba yang seyogianya adalah 1 berbanding 10 atau maksimal 1 berbanding 7, ternyata ada 1 berbanding 11, nggak boleh. Saya minta itu dipisah. Kenapa? Karena jangan hanya profit oriented, tapi kita benar-benar menyiapkan. Kenapa? Karena ketika nanti kita menyiapkan anak kita berhasil, insya Allah Bimba kita akan semakin maju, Bimba kita akan semakin terkenal. Gitu ya. Jadi ini yang saya tawarkan buat teman-teman sore hari ini, sosialisasi mengenai Bimba PAUD. Monggo silakan, boleh langsung daftar via Shopee, boleh langsung daftar ke gerai, boleh langsung daftar ke Divre. Ya, sudah di satu kecamatannya ada 10 lembaga yang akan membuka Bimba PAUD. Saya akan melatih mereka, ini per kecamatan ya. Jadi kalau ke satu kecamatan 10 lembaga kayaknya yang penting adalah tidak dekat-dekatan ya. Suatu saat saya seperti yang saya sampaikan, jika Allah mengizinkan saya, jika Allah memberikan saya kesehatan lain-lain, saya akan turun ke lapangan sehari.
Saya akan ketemu dengan teman-teman di free gerai member, lalu saya pun akan turun ke teman-teman untuk melihat pembelajaran yang teman-teman lakukan di Bimba PAUD-nya supaya tidak menyalahi prosedur yang sudah kita tetapkan. Hal-hal lainnya sudah kami siapkan ketika teman-teman nanti komitmen. Ya, hal-hal yang lainnya. Jadi, siapa yang mau buka? Monggo. Dengan 100.000 free pelatihan, pengajaran, dan segala macam. Yang bisa teman-teman dapatkan adalah pelatihan calistung, pelatihan sempoa, kemudian kalau bimbingan belajar, saya yakin teman-teman bisa lah dengan modul dan segala macam ya. Jadi yang lebih dari kita adalah untuk di calistumnya dengan di sempoanya. Jadi guru-gurunya nanti akan dilatih sempoa. Bagaimana turun, naik, dan segala macam. Bagi yang sudah pernah ya alhamdulillah bisa bermanfaat lagi sempoanya. Oke, seperti yang saya bilang tadi. Saya mengambil ini adalah senam otak profesional. Silakan. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Jadi penjelasan lebih detailnya, monggo silakan teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan atau yang lain, Pak nanti akan saya jawab, gitu ya. Jadi saya boleh izin sebentar ya. Ada Bu Rohayati yang nanti akan testimoni, beliau juga sudah membuka kemas Indonesia Gemilangnya sudah di wilayah Cipayung. Ya, fungsinya apa, bagaimana, silakan teman-teman untuk sharing. Ya, saya sebentar ya, mohon izin ada tamu. Oke, makasih. Ya, Bu Rohayati silakan dilanjutkan.